Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya hari ini menghadiri silaturahmi FKKS Jakarta Timur dan juga dalam rangka Hari Pendidikan dan Hari Buruh atau May Day yang ada di Jakarta Timur ini atas undangan Bapak Samsul Bahri, beliau Ketua FKKS. Kenapa saya menghadiri ini? Karena saya menganggap penting acara ini. Karena ini adalah perpaduan antara pendidikan, buruh, dan juga persoalan-persoalan real yang ada di lapangan. Tadi saya menyampaikan bahwa Jakarta tetap berkomitmen hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan buruh. Dan saya sebagai gubernur tentunya berharap bahwa persoalan yang ada di Jakarta yang berkaitan dengan pendidikan dan buruh mudah-mudahan bisa terselesaikan secara baik. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Bapak izin saya Sela dari NTV terkait dengan mekanisme LPDP yang nanti akan dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama sama pusat ini nanti seperti apa Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Jadi dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata takes time, butuh waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP pusat. Tetapi untuk menentukan siswa, universitas, jurusan, dan sebagainya, nanti pemerintah DKI Jakarta yang akan menentukan. Sehingga demikian, saya berharap bahwa ini segera bisa terrealisasi. Kalau ini bisa terrealisasi, menurut saya ini sangat baik memberikan kesempatan bagi anak-anak atau mahasiswa Jakarta untuk bisa sekolah di luar negeri menggunakan LPDP Jakarta. Yang lain, kalau ada, silakan. Pak Gub, ada dua pertanyaan saya dari republik.kompas.com. Yang pertama, Pak Gub, kemarin ketemu sama Danantara, udah tanda tangan segala macam. Itu seperti apa realisasinya untuk PSLL? Yang kedua, Pak Gub, ini banjir lagi Pak. Kemarin ada 151 RT. Bahkan artis Katon Bagaskara aja ngeluh Pak, minta dibantu sama Bapak. Itu seperti apa? Terima kasih. Jadi ketika banjir terjadi, saya sudah langsung memerintahkan untuk semua pompa diaktifkan. Maka kenapa kemudian ketika banjir ataupun hujan dari jam 5 sampai sekitar jam 8 relatif 3-4 jam kemudian banjirnya kan udah mulai surut, termasuk di beberapa artis yang itu saya juga berkomunikasi. Dan kenapa banjir ini terjadi? Yang pertama karena curah hujannya tinggi, tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah sekali lagi teman-teman sekalian, pengerukan ini kan sekarang sedang dilakukan secara masif di sungai-sungai yang ada termasuk Ruko, Pesanggerahan, Ciliwung dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga berharap betul bahwa jangan kemudian ketika nggak ada hujan 2 minggu orang sampah itu akhirnya menyumbat di beberapa tempat, dan itulah yang menyebabkan walaupun curah hujannya di bawah 200 sedikit, tetapi kemudian ada banjir, tetapi alhamdulillah kemarin malam sudah bisa surut semuanya. Satu lagi apa lagi? Antara Pak yang PSLL. Yang Danantara, teman-teman sekalian, kita sudah 2 yang ditandatangani. Yang pertama adalah di Bantar Gebang, yang kedua yang di Kemal Muara, Tanjungan. Dua-duanya ini nanti PLTS dengan kapasitas untuk sampahnya itu antara 2.500 sampai dengan 3.000. Nah, kemudian kita masih ada satu yang di Sunter. Jadi Jakarta akan ada 3 pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian ada RDF Rorotan. Kalau itu jalan semua, maka problem sampah di Jakarta terus terang akan selesai. Malah problemnya adalah jangan sampai nanti kemudian Jakarta untuk PLTS dan sebagainya itu kita akan kekurangan, itu yang menjadi problem tersendiri. Tapi saya yakin karena kita punya stok di Bantar Gebang, maka untuk yang beroperasi di Bantar Gebang kita akan prioritaskan untuk cut and fill atau memotong yang di Bantar Gebang yang sudah menggunung tadi. Sehingga itulah yang kita lakukan, dan sekarang ini tahap berikutnya adalah menentukan kontraktor dan kemudian kapan segera bisa dimulai. Kebetulan tadi saya sudah langsung memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten Pembangunan untuk disegera ditindaklanjuti. Dan saya ingin Jakarta memulai untuk batch 2 ini kalau bisa yang paling cepat selesai. Pak izin namun dari Antara Pak terkait kendaraan listrik.
Terkait kendaraan listrik Pak, itu kan bebas pajak dan ganjil genap di Jakarta. Mungkin alasannya apa Pak? Dan kemudian bagaimana hal ini untuk menyeimbangkan juga dengan mengurangi kemacetan di Jakarta. Lalu Pak, isu yang kedua, menurut survei per kuartal 1 itu Bapak menjadi gubernur dengan kinerja terbaik nomor 2 setelah Ibu Shirley Gubernur Maluku Utara. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih. Saya tanggapin yang nomor 2. Tanggapan saya tetap Pramono Anung. Jadi hal yang berkaitan dengan mobil listrik teman-teman sekalian, pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi. Maka pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu. Karena kebijakannya seperti itu dan pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Dengan demikian, ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan di Jakarta. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan jam 1 ada tamu untuk membicarakan itu.